merasuki boneka Annabelle ini bukan sosok anak kecil yang bernama Annabelle gitu, namun melainkan sosok demon iblis. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku Habis Creepy Zone. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah nyata di balik boneka Annabelle yang berhantu. Jadi kalau kalian pecinta film horor mungkin sudah gak asing ya dengan film Annabelle yang diproduksi tahun 2014 silam. Dan aku pun juga pecinta film horor ya, dan film ini memang cukup seram ya, tapi walaupun agak sedikit ya, ternyata nih ya, film versi Annabelle yang film ini berbeda. Dan ternyata kisah di balik sosok boneka Annabelle ini jauh lebih seram nih ya daripada versi filmnya. Jadi kalau di filmnya yang diproduksi di tahun 2014 ini bahkan diproduksi di beberapa versi ya. Namun yang di 2014 ini diceritakan bahwa sosok boneka Annabelle ini dirasuki oleh sosok wanita yang bernama Annabelle Higgins yang merupakan anggota sekte sesat dan membunuh orang tuanya. Bahkan sempat si Annabelle Higgins ini mengorbankan dirinya dan akan membunuh tetangganya sendiri. Namun ternyata kisahnya ini sangat berbeda dengan kisah asli atau kisah nyata dari boneka Annabelle sendiri. Kalian pasti sudah gak asing dengan dua orang ini yang selalu muncul di setiap film horor. Dan dua orang ini adalah pasangan suami istri, yaitu praktisi supernatural ahli demonik ya, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Bahkan kedua pasangan ini memang sangat-sangat terkenal pada saat itu, bahkan sampai sekarang ini ya, karena memang kisah nyatanya di dalam dunia pengusiran setan ini sudah difilmkan beberapa kali. Bahkan di film The Conjuring, di film Annabelle, bahkan di film The Nun. Ini semua ini merupakan kesaksian, bahkan pengalaman nyata dari Ed dan Lorraine Warren. Nah, si Ed dan Lorraine Warren ini menceritakan kisah nyata tentang boneka Annabelle ya, yang asli. Bahkan konon kisah nyata ini lebih mengerikan ya, kisah nyatanya si boneka Annabelle ini itu lebih jauh mengerikan, bahkan lebih serem ya daripada versi filmnya. Kalau di versi film mungkin ada sedikit perubahan-perubahan ya, karena kan memang ditulis ya, skripnya bahkan skenario nya ditulis oleh sutradara, bahkan ditulis oleh writernya gitu ya. Jadi kalau di kisah nyatanya ini lebih seram, mungkin lebih menjaga privasi mungkin ya. Nah, kalau menurut versi dari Ed dan Lorraine Warren ini, jadi boneka Annabelle ini sangat jauh berbeda ya dengan, kalian bisa lihat ya, dengan versi boneka yang ada di. Nah, sebenarnya asal muasal boneka Annabelle yang asli ini sebenarnya siapa sih dan dari mana sih asalnya? Nah, menurut kesaksian dan menurut cerita dari Ed dan Lorraine Warren ini, boneka Annabelle ini sebenarnya adalah hadiah dari seorang ibu, hadiah Natal ya dari seorang ibu kepada seorang anaknya, yaitu anaknya ini kebetulan ada seorang perawat, dan diberikanlah hadiah sebuah boneka yang berjenis The Raggedy Ann doll yang terkenal dan booming di masa tahun 1918 dan diproduksi oleh buatan Rose O'Neil ya, dan pada saat itu memang sangat booming ya. Dan boneka ini berjenis kain ya, berbeda banget dari boneka yang versi Annabelle yang di film ya, boneka keramik ya. Dan boneka ini sebenarnya simple ya, kayak kain gitu yang ada matanya, ada hidungnya segitiga, bukan menyerupai manusia gitu. Namun boneka ini itu menyimpan sejuta misteri dan mulai menunjukkan keanehan-keanehannya saat si anak ini, si dua perawat ini menyimpan boneka hadiah dari ibunya. Ya, kita sebut saja Donna dan Angie ya. Dua orang ini memang adalah dua orang sahabat ya, yang merupakan perawat di salah satu rumah sakit. Dan pada saat itu ia ini membawa hadiah dari ibunya nih, yaitu berupa boneka Annabelle ini ke apartemennya. Jadi dua orang ini merupakan roommate ya, yaitu teman satu asrama atau satu apartemen. Dan teror-teror gaib pun mulai bermunculan ketika boneka Annabelle ini diletakkan di apartemen milik Donna dan Angie. Jadi pada saat malam harinya si boneka Annabelle ini diletakkan di kamarnya si Angie dan juga Donna. Namun betapa kagetnya ketika keesokan
harinya si Angie ini akan mengambil sarapan di meja makan. Jadi boneka ini sudah berpindah tempat dengan sendirinya, dengan posisi duduk dan tangan di atas meja makan gitu. Dan kebetulan postur dari boneka Annabelle the Raggedy Ann doll ini memang menyerupai manusia ya. Jadi boneka kain yang besar, memang mirip manusia. Betapa kagetnya ya, karena si Donna ini masih tertidur di kamarnya. Lalu siapa yang memindahkan si boneka Annabelle? Namun si Angie ini mulai berpikiran, ya mencoba untuk berpikiran secara positif. Oh ya udahlah, mungkin pada saat malam hari si Donna yang memindahkan si Annabelle. Oke lah, itu kejadian mistis yang pertama. Namun nggak berhenti sampai di situ. Kejadian mistis pun dan teror-teror gaib pun bermunculan di hari berikutnya gitu. Dan teror gaib ini terus berlanjut di hari berikutnya. Jadi pada saat Donna ini sedang nggak berada di apartemennya. Jadi Donna ini kebetulan mendapatkan shift pagi. Pada saat itu memang siang hari bolong sih ya. Dan si Angie ini memutuskan untuk mandi gitu. Jadi pada saat mandi ia meletakkan si boneka Annabelle ini di kamarnya. Ia yakin meletakkan boneka Annabelle ini di kamarnya. Namun lagi-lagi ketika si Angie ini selesai mandi, ia betapa kagetnya ya, ruang tamunya ini atau lorongnya ini berisi coretan-coretan krayon ya, coretan-coretan krayon bahkan di dinding, bahkan di atap gitu kan. Logikanya nggak ada anak kecil, nggak ada siapapun gitu yang memasuki apartemennya. Dan si Donna kan lagi kerja ya di rumah sakit, jadi dia mulai berpikiran negatif nih, wah ini pasti boneka ini ada apa-apanya gitu. Nah, menurut Donna ini ketika dia sudah pulang dari kerjanya, dan menurut Donna ini sebenarnya sudah tahu ya kalau si boneka Annabelle ini, menurutnya ketika ia datang ke paranormal itu, bahwa paranormal ini bilang bahwa si boneka Annabelle ini memang telah dirasuki oleh roh atau arwah anak kecil yang mengaku anak kecil ya, yang bernama Annabelle Higgins. Jadi anak kecil ini berusia 6 tahun yang meninggal akibat suatu kecelakaan gitu. Dan si roh anak kecil ini mengaku ingin menepati boneka Annabelle ini, dan kesalahan fatalnya si Donna ini mengizinkan arwah dari sosok arwah yang mengaku sosok arwah anak kecil ini untuk menempati medium, yaitu si boneka Annabelle ini. Nah, kesalahan fatal si Donna ini menyebabkan gangguan-gangguan teror gaib yang selama ini mengganggu Donna dan Angie gitu. Dan ternyata kalian tahu siapa yang merasuki sosok boneka Annabelle ini? Ternyata sosok ini adalah seorang iblis, jadi bukan sosok anak kecil. Dah, dari mana kok mereka tahu bahwa sosok ini yang merasuki boneka Annabelle ini merupakan sosok iblis? Karena teror-teror gaib ini terus bermunculan, bahkan hingga hampir merenggut nyawa si Donna, bahkan si Angie, bahkan teman mereka yang bernama Lou gitu. Jadi pada saat itu jadi si Angie ini memang memperlakukan, bahkan si Donna yang memperlakukan Annabelle ini layakkan anak kecil ya, karena si arwah ini mengaku ya merupakan arwah dari sosok anak kecil. Namun boneka ini sering terdengar berlarian di malam hari, bahkan terdengar suara geraman, erangan gitu, bahkan banyak bekas-bekas cakaran-cakaran gitu di meja, di tembok gitu. Itu kan sudah hal yang aneh gitu kan ya, sudah di luar nalar gitu. Namun mereka ini masih gitu ya, masih berpikir positif. Oh mungkin namanya anak kecil ya, arwah anak kecil itu tantrum, kok bisa-bisanya mikir arwah anak kecil itu tantrum gitu. Itu kan sudah hal yang di luar nalar gitu. Berarti sudah ada yang aneh, bahkan nggak mungkin sosok arwah anak kecil melakukan hal tersebut gitu. Dan puncaknya ya ketika teman mereka yang bernama Lou ini menginap di apartemen Angie dan juga Donna ini. Jadi ketika terbangun di malam hari, betapa kagetnya gitu, badannya si Lou ini penuh dengan luka, bahkan luka cakaran kayak cabikan gitu ya, di dada, di perut, di tangan, bahkan di leher gitu. Lah pada saat itu mereka kaget karena pada saat itu si Lou ini terbangun dan melihat sosok boneka Annabelle ini berdiri. Bayangin di tengah malam lihat sosok boneka Annabelle ini berdiri. Wah, ini sudah berbahaya dan menurut mereka ini sudah di luar batas ya, karena bisa merenggut nyawa mereka. Nah, dari situlah si Angie dan Donna ini memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ed dan Lauren
Warren yang pada saat itu memang sering melakukan kegiatan penyuluhan ya tentang pengusiran setan dan pengusiran setan dan eksorsisme ya pada saat itu. Nah, di dalam video ini bahwa si Ed ini menjelaskan bahwa memang si Annabelle ini merupakan sosok yang sangat berbahaya gitu. Hingga ia meletakkan di sebuah kotak yang diberikan salib, bahkan dikunci gitu. Bahkan ada tulisannya do not touch gitu, jangan sentuh gitu. Karena memang berbahaya dan membahayai siapapun yang menyentuh boneka ini karena mengandung entitas gaib. Di si Ed ini menjelaskan bahwa sosok yang merasuki boneka Annabelle ini bukan sosok anak kecil yang bernama Annabelle itu, namun melainkan sosok demon, iblis atau evil yang menyerupai menyerupai sosok arwah anak kecil. Karena menurut keyakinan si Ed ini bahwa arwah anak kecil ini Tuhan tidak akan mengizinkan arwah anak kecil untuk merasuki benda atau merasuki boneka ya, karena arwah ini atau entitas gaib ini hanya mampu mempengaruhi pikiran manusia. Ketika sosok itu sudah kuat, bahkan bisa menggerakkan benda atau menyakiti manusia, nah sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah entitas dari iblis, sosok kehadiran dari iblis gitu. Nah, barulah si Ed dan Lorraine Warren ini mengambil keputusan untuk melakukan pengusiran atau melakukan pengusiran setan ya di boneka Annabelle ini. Jadi boneka ini memang dirasuki oleh iblis yang sangat berbahaya. Bahkan sering ya, maksudnya sosok boneka Annabelle ini sering membahayakan bagi siapapun yang membawanya gitu. Dan konon ada beberapa sih teror-teror gaib, bahkan setelah di boneka ini dipindahkan ke rumah atau ke museum pribadi milik Ed dan Lorraine Warren. Jadi pada saat itu pengunjung ini, salah satu pengunjung yaitu seorang pria yang mengendarai sepeda motor ini nekat untuk mengetuk, bahkan mengganggu yang kayak mau membobol boneka Annabelle ini. Bahkan mereka ini, sosok pria ini mengejek gitu ya boneka Annabelle gitu kan, karena banyak orang yang skeptis ya dengan hal-hal gaib. Nah, di saat itu si pria ini, ketika sang kurator dari museum ini untuk mencoba untuk memberhentikannya ini, nah konon si laki-laki ini mengalami kecelakaan sepeda motor yang sangat-sangat tragis gitu, sehingga menyebabkan korban ini tewas di tempat kejadian. Jadi berakhir kecelakaan dan merenggut nyawa sang pria tersebut dengan sangat mengenaskan gitu. Jadi disitulah Ed dan Lorraine Warren ini benar-benar memasang gembok ya, digembok, dikasih salib, bahkan dikasih lemari kaca, ada tulisannya do not touch gitu, jangan disentuh gitu. Sudah ada peringatannya, karena menurut si Ed dan Lorraine Warren ini bahkan dari menyentuh aja sosok entitas iblis ini dapat mengganggu, bahkan dapat mencelakakan ya orang-orang yang menyentuh kotak boneka Annabelle ini gitu. Bahkan sampai detik ini ya, boneka Annabelle yang asli ini, yang originalnya ini masih tersimpan rapi di Warren Occult Museum, Connecticut, Amerika Serikat, yaitu museum benda-benda mistis, benda-benda yang berhantu milik keluarga Lorraine atau Ed Warren. Jadi Annabelle ini memang tersimpan rapi di dalam sebuah kotak kaca gitu ya, dengan ada salib, bahkan ada tulisannya. Bahkan museum ini selalu diberkati oleh seorang pastor di setiap minggunya dan didoakan. Konon museum ini sering dikunjungi oleh orang-orang ya yang ingin menyaksikan benda-benda yang iblis ya, benda-benda yang menyimpan cerita mistis ya. Namun pengunjung tidak diperbolehkan untuk menyentuh benda-benda ini. Dan dari situlah Ed dan Lorraine Warren ini berpesan kepada siapapun ya, jangan pernah mengizinkan entitas gaib ini masuk atau merasuki sebuah benda dengan izin kalian gitu, karena kita nggak tahu ya entitas apa ya yang memasuki boneka atau benda tersebut, karena bisa jadi itu iblis yang menyamar menjadi sosok kayaknya tadi ya, menyamar menjadi sosok anak kecil supaya kita iba gitu. Itu sih pesan dari Ed dan Lorraine Warren gitu. Nah, itulah tadi kisah nyata dari boneka Annabelle yang berhantu. Jadi
Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya atau skeptis gitu? Apakah lebih seram mana nih? Kisah Annabelle yang versi film ataukah versi aslinya? Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Abis Creepy Zone. Sampai jumpa.